Ini urusan hukum administrasi kok masuk ke hukum perdata. Ada main mungkin di belakangnya, iyalah pasti ada main. Pemilu itu kalau soal administrasi di Bawaslu. Kalau ndak puas ke PT UN, dan itu sudah ditepus semua, kalau kok malah pindah menjadi ke perdata gitu. Hakimnya masa ndak tahu aturan bahwa sudah ada undang-undang. 24 nanti, dan bagaimana kita mengatasi keadaan ini, karena akan menimbulkan apa yang disebut dengan hukum tata negara dalam keadaan darurat atau krisis konstitusional terjadi dan perlu pemecahan bersama. Saya kira tahapan pemilu kita harapkan tetap berjalan, dan memang itu sebuah kontroversi yang menimbulkan pro dan kontra, tetapi juga pemerintah mendukung KPU untuk naik banding. Halo, saya Cheryl Tansil. Kita ketemu lagi dalam Gado-Gado Cheryl Tansil. Ada sebuah putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengguncang lah elit-elit politik dan juga perhatian media begitu besar. Sudah hampir 1 pekan ini setiap hari kita mengejar berbagai narasumber untuk menanyakan mengenai putusan Pengadilan Jakarta Pusat yang mengatakan untuk menunda pemilu. Wah, padahal dari tahun lalu ini kita sudah berusaha untuk jangan sampai ada orang-orang dalang yang berusaha untuk menggolkan penundaan pemilu. Nah, hari ini saya mengundang seorang guru besar hukum tata negara, Pak Yusril Iza Mahendra. Halo Pak Yusril. Ya, Terima kasih sekali sudah berkenan datang ke studio saya. ya, terima kasih juga sudah diundang. Dan Pak Yusril ini juga merupakan Ketua Umum Partai Bulan Bintang, jadi peserta pemilu juga ya Pak ya? Iya, betul. Iya. Nah, Pak mungkin diceritakan dulu nih. Kan banyak yang cuma tahu headline di berita PN Jakarta Pusat menunda, memerintahkan, memutuskan untuk penundaan pemilu. Tapi banyak yang nggak tahu sebenarnya apa gugatan dari partai yang sampai bisa membuat keputusan ini, Partai Prima kan ya? Iya, jadi Partai Prima itu sebagaimana partai-partai yang lain itu mendaftar ke KPU untuk menjadi peserta pemilu 2024 yang akan datang. Dan seperti kita ketahui bahwa untuk menjadi peserta pemilu itu kan ada 2 jenis verifikasi. Pertama verifikasi administrasi, kedua verifikasi faktual. Nah, Partai Prima itu pada tahap verifikasi administrasi itu dinyatakan KPU tidak lolos karena tidak lengkap persyaratan administrasinya. Dan mereka melakukan perlawanan ke Bawaslu, dan Bawaslu memerintahkan supaya diselesaikan verifikasinya itu. Tetapi itu tidak dilaksanakan oleh Bawaslu. Lalu kemudian jalan apa yang mereka bisa tempuh ya? Kalau mereka mau mengajukan ini ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, kalau sekiranya keberatan mereka itu ditolak oleh Bawaslu, ini kan dikabulkan oleh Bawaslu. Jadi mereka seperti tidak ada jalan. Dikabulkan tapi tidak dikerjakan. Tidak dikerjakan. Ya. Jadi mereka merasa mereka diperlakukan tidak adil. Dan diperlakukan tidak adil itu, menurut mereka, itu adalah satu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh KPU. Dan sebagai perbuatan melawan hukum, ya cara yang mereka tempuh adalah melakukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu gugatan perbuatan melawan hukum. Sebenarnya melawan hukum itu gugatan perdata itu cuma ada 2 jenis ya. Gugatan wan prestasi itu kalau orang ingkar janji tidak memenuhi suatu kesepakatan atau satu perjanjian. Yang kedua, perbuatan melawan hukum karena ada satu norma hukum yang dilanggar. Nah, hanya KPU ini kan bukan orang biasa, bukan badan biasa. KPU ini kan adalah lembaga negara yang disebutkan dalam UUD 45 sebagai penyelenggara pemilu. Nah, digugatlah ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya, intinya sih mereka minta supaya dilakukan perpanjangan proses verifikasi, dan supaya Partai Prima itu diverifikasi sekali lagi, dan nanti untuk diputuskan apakah mereka memenuhi syarat atau tidak sebagai peserta pemilu. Dan karena itu mereka minta perpanjangan 2 tahun 4 bulan 7 hari. Itu seperti itu ya. Sedangkan ketika mereka memasukkan gugatan saja sudah kurang setahun dari pemilu begitu ya? Iya, betul. Nah, dan memang KPU juga melakukan eksepsi, mengatakan bahwa
Pengadilan Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini karena ini terkait dengan penyelenggaraan pemilu, dan itu sengketa proses administrasi itu kewenangannya Bawaslu. Yang kedua, kalau ini gugatan perbuatan melawan hukum, ini bukan dilakukan oleh orang perorangan atau oleh swasta, tapi ini dilakukan oleh lembaga negara. Dan kalau perbuatan melawan hukum itu dilakukan oleh sebuah lembaga negara, itu berdasarkan peraturan Mahkamah Agung, kewenangan mengadili itu bukan lagi pada pengadilan negeri, tapi pada pengadilan tata usaha negara. Jadi sudah dieksepsi oleh KPU, tapi eksepsinya ditolak. Dan peradilan berjalan, pada akhirnya lebih kurang 4 bulan kemudian diputuskan. Dalam putusan itu disebutkan bahwa eksepsi KPU dianggap tidak beralasan, dan karena itu eksepsinya ditolak, dan gugatannya dikabulkan seluruhnya. Jadi meminta supaya ditunda proses verifikasi itu, diberikan perpanjangan waktu selama 2 tahun 4 bulan 7 hari, dan putusan ini adalah putusan serta-merta. Jadi dalam bahasa Belandanya wet voorbaar, bevoorraad. Jadi putusan yang dapat dilaksanakan meskipun ada banding dan ada kasasi. Jadi bisa dilaksanakan lebih dulu. Nah, kasasi boleh, banding boleh, kasasi boleh, tapi eksekusi dijalankan. Dan putusan ini membuat kehebohan yang luar biasa seperti yang Anda katakan tadi. Katanya Pak Mahfud bilang loh, itu malam-malam Ibu Megawati menelpon saya. Dipikir katanya eksekutif nih yang bermain. Jadi tuding-menuding, nanti partai besar kan teriak nih bahwa wah jangan-jangan eksekutif partai kecil, apalagi menuding partai besar pasti. Jadi sebenarnya putusannya itu tidak eksplisit mengatakan memerintahkan KPU menunda pemilu, tidak sebenarnya. Cuman proses verifikasi partai itu diperpanjang selama satu tahun, nggak tadi lupa saya, 1 tahun 4 bulan 7 hari. 2 tahun 4 bulan. 2 tahun. Berarti kan udah nggak mungkin Februari 2024 nih kita pemilu. Jadi kalau sudah jangka waktu 2 tahun lebih itu, maka pemilu lewat. Sebenarnya pemilu itu kan sudah dijadwalkan pada awal Februari tahun 2024 yang akan datang. Dan putusan ini kalau dijalankan, ya implikasinya besar sekali di bidang ketatanegaraan, karena masa jabatan presiden berakhir, wakil presiden berakhir, kabinet bubar, DPR, DPD bubar, DPRD juga bubar, dan bisa terjadi kevakuman kekuasaan. Kepala-kepala daerah juga kan? Kepala daerah akan mundur juga nggak? Karena mereka kan pilkada ada jadwal sendiri. Nah, ini sih saya belum bahas spesifik ya, kita masih fokus kepada persoalan putusan dari Pengadilan Jakarta Pusat ini. Ingin saya katakan begini, ini karena putusan ini adalah putusan serta-merta yang bisa dijalankan lebih dulu meskipun ada banding dan kasasi, tapi berdasarkan hukum acara peradilan kita, kalau putusan serta-merta itu hanya bisa dijalankan oleh pengadilan negeri dengan persetujuan pengadilan tinggi. Jadi setelah ada putusan ini, maka pengadilan negeri itu harus menyurat kepada pengadilan tinggi minta izin untuk mengeksekusi putusan. Nah, kalau diizinkan, eksekusi dijalankan. Kalau tidak diizinkan, eksekusi tidak dijalankan. Artinya belum ada eksekusi, tapi prosesnya tidak bisa dilaksanakan, tapi banding dan kasasi akan berjalan terus. Ya, masalah begini, putusan pengadilan itu harus dianggap benar. Dan meskipun kita tahu putusannya itu salah, ya, sebab kita mengatakan salah itu kan berdasarkan ilmu yang kita miliki. Kita belajar hukum, nah kita tahu putusan itu salah atau benar. Tapi kan pendapat akademisi tidak selalu diangkat menjadi putusan pengadilan. Sebaliknya juga putusan pengadilan selalu bisa diperdebatkan oleh para akademisi. Ini dua hal yang sebenarnya berbeda, ya. Jadi dan putusan ini sudah diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum, dan karena itu putusan ini mengikat. Hanya problemnya sebenarnya kalau gugatan perdata itu hanya mengikat para pihak yang bersengketa itu aja. Ini satu negara loh, sampai terkena dampak ini kepada seluruh partai-partai yang lain. Nah, jadi di situ kalau kita mau bilang salahnya ya, tapi ya sudahlah, karena itu sudah jadi putusan, dan kalau sekiranya pengadilan tinggi mengizinkan eksekusi dijalankan, maka kan pengadilan negeri membuat
penetapan, pelaksanaan eksekusi. Jadi KPU kan akan didatangi, dipasang plang di situ, diplakat oleh pengadilan supaya melaksanakan putusan menunda verifikasi partai 2 tahun, 4 bulan, 7 hari. Nah, tapi ketika penetapan itu dibuat oleh pengadilan negeri, itu pihak-pihak lain yang berkepentingan itu dapat melakukan perlawanan. Nah, dan kalau dilakukan perlawanan, maka eksekusi ditunda dulu. Dibuka sidang perlawanan. Nah, perlawanan itu oleh siapa? Oleh partai-partai yang sudah dinyatakan lolos verifikasi, karena mereka terdampak dengan putusan ini. Dalil mereka begini, ini kan persoalan antara Partai Prima sama KPU, ya. Ini kan gugatan perdata, Anda berdua aja ribut, jangan kita terbawa-bawa begitu. Nah, jadi dengan perlawanan itu, kalau dikabulkan perlawanan itu, maka eksekusi tidak bisa dijalankan. Nah, jadi ini proses masih sebenarnya panjang, dan saya sudah mengajari teman-teman yang lain, termasuk juga memberitahu partai-partai yang lain, bahwa Anda jangan terlalu khawatir, ya, karena Anda semua, partai-partai bisa melakukan verset atau perlawanan ke pengadilan negeri kalau sekiranya ada penetapan untuk melaksanakan putusan ini. Ya, itu kan tadi kalau dari legal formal ya Pak ya. Nah, tapi sebenarnya kalau kita mau menarik sisi politisnya nih, dari tahun lalu itu sudah ramai ada yang mengatakan ini ada kekuatan yang berusaha untuk menunda pemilu. Dan lagi-lagi ya presiden disalahin, dicurigain kan. Padahal dari jubir-jubir presiden bilang, waduh ini presiden selalu apa-apa disalahin nih. Padahal nggak ada nih. Pak Jokowi, presiden kita sudah berkali-kali mengatakan dia mau mengikuti Undang-Undang Dasar 45, 5 tahun sekali harus pemilu. Tapi ya kenyataannya ada wacana seperti ini, tiba-tiba PN. Nah, kan pertanyaannya apakah hakim-hakim PN itu nggak mengerti perdata seperti Pak Yusril? Kan Pak Yusril aja bilang bahwa harusnya perdata itu hanya mengatur yang menggugat dan yang digugat. Hanya kedua belah pihak, tapi tidak ada implikasi satu negara. Kan nggak mungkin gitu loh seorang hakim memutuskan, apalagi majelis hakim, nggak satu orang kan. Kira-kira Bapak melihat ada nuansa-nuansa politis nggak sih dari putusan ini? Ya, saya ini belajar hukum, belajar politik juga. Ya, saya jadi profesor hukum, tapi saya studi itu sampai S3, sampai doktor juga di bidang ilmu politik. Jadi saya cukup paham sama ilmu politik. Ilmu politik ini kan berdasarkan kepada analisis terhadap fakta-fakta, ya. Dan itu tidak selalu terbukti secara empiris. Ya. Lebih banyak dia analisis dan asumsi-asumsi, hipotesis-hipotesis. Kalau dalam bahasa orang awamnya ya pegunjingan. Gitu. Gosip politik. Ya, pegunjingan. Jadi ya cerita sana begini. Jadi rumors, jadi isu, jadi ya macam-macam begitulah. Walaupun untuk membuktikan susah sekali. Orang hanya bisa menduga-duga, ya ada permainan itu, ada fenomenanya begini, gejala-gejala begini, dia sampai pada kesimpulan seperti ini. Yang agak berbeda dengan orang hukum. Kalau orang hukum itu dia menganalisis sesuatu dan dia harus bisa membuktikan. Ilmu politik kan ilmu yang menjelaskan sesuatu sepanjang bisa diterima atau tidak bisa diterima, ujung-ujungnya orang ya kita lihat aja lah nanti kayak seperti apa jadinya, kayak seperti itu. Jadi kalau orang jadi presiden itu selalu jadi sasaran tembak, ya. Jadi saya mendampingi Pak Harto cukup lama. Saya jadi speechwriter presiden, nulis pidatonya Pak Harto begitu. Pak Habibie juga, ya, SBY juga begitu. Jadi selama orang tuh jadi presiden, dia selalu diserang sana sini. Begitu dia nggak jadi presiden, semua stop. Begitu. Jadi ya itu risiko orang jadi presiden seperti itu. Jadi memang dulu ada wacana-wacana ya, Pak Jokowi 3 periode kan begitu, dihembuskan oleh LSM, oleh para pendukung Pak Jokowi, oleh juga para pejabat pemerintahan. Nah, tapi Pak Jokowinya berkali-kali juga membantah begitu. Dan satu hari ya saya ngomong-ngomong panjang dengan Pak Jokowi, jadi saya sengaja bercanda begitu. Wah ini jangan-jangan perlu 3 periode ini Pak Jokowi. Prof, kan situ yang lebih paham. Apa dasar konstitusionalnya? Apa ada? Itu kan melanggar konstitusi, betul tidak? Jadi dia bilang, iya Pak, saya bilang. Tidak mungkin 3 periode itu kecuali ada amandemen konstitusi. Karena tegas sekali awal reformasi itu kan dilatar belakangi oleh pengaturan UUD 45 yang multitafsir kan. Bung Karno dulu pernah diangkat
menjadi presiden seumur hidup oleh MPRS ya, Pak Harto 5 tahun sampai 32 tahun. Nah, jadi waktu reformasi itu saya termasuk orang yang menggagas ini ya, supaya masa jabatan presiden itu cukup 2 periode. Nah, sekarang ini sudah ditetapkan 2 periode, kok ada keinginan gimana kalau 3 periode? Gitu kan. Ya, dulu juga begitu, Pak Yusuf Kalla kan udah 2 kali jadi wakil presiden. Bisa nggak untuk yang ketiga kali? Nah, tetap ada hambatan konstitusinya. Jadi dari sisi itu memang sepertinya tidak mungkin terjadi. Jadi saya katakan kalau presiden mau 3 periode itu jalannya ya ada amandemen konstitusi, konvensi ketatanegaraan, jadi dijalankan dalam praktek diterima, itu agak berat konvensi. Yang ketiga itu revolusi seperti dekret presiden tahun 59. Kalau yang tadi yang amandemen itu masih mungkin nggak? Misalnya ada orang yang mau do the dirty work, membuat sampai terjadi amandemen. Saya kira agak berat. Ya, karena kalau partai politik barangkali bisa dikondisikan, walaupun juga tidak terlalu mudah ya partai politik ini dikondisikan sekarang ini. Tapi kan melibatkan DPD. DPD ini kan tidak ada bosnya, masing-masing berdaulat sendiri-sendiri kan. Jadi tidak mudah MPR itu untuk membuat keputusan, misalnya mengamandemen konstitusi, membuat masa jabatan presiden jadi 3 periode misalnya. Dan saya kira sulit untuk melakukan itu. Nah, walaupun ada kemudian wacana bukan bukan 3 periode, tetapi perpanjangan masa jabatan presiden. Ya, atau penundaan pemilu. Ya, itu pun juga tidak mudah untuk dikerjakan kecuali memang ada sebab-sebab tertentu. Jadi UUD 45 kita itu kan ada kelemahannya ketika di amandemen. Itu dia tidak mampu mengantisipasi kalau ada krisis terjadi. Misalnya tiba-tiba ada bencana alam, ada megatrust yang diramalkan satu saat akan terjadi di Jawa. Kita kemarin kan sudah COVID 2,5 tahun. Itu sudah COVID yang force bisa major kita atasi kan. Ya, misalnya ada megatrust, ada pemberontakan, ada kerusuhan yang susah dikendalikan. Kemudian ada pandemi yang barangkali lebih dahsyat dari COVID kemarin. Sehingga kalau itu terjadi, pemilu tidak bisa dilaksanakan. Bagaimana kita mengatasi keadaan negara ini? Sebab tanggal 20 Oktober 2024, Pak Jokowi itu jam 12 malam lewat 1 menit, dia bukan presiden lagi. Ya kan? DPR nggak ada lagi, menteri bubar, semua. Negara ini bisa berada dalam keadaan kevakuman kekuasaan. Nah, itu memang titik lemah dari UUD 45. Ya, makanya saya bilang kalau mau amandemen yang ini yang harus dipikirkan gitu. Nah, jadi kalau sekarang ini untuk misalnya melakukan penundaan pemilu itu atau perpanjangan masa jabatan presiden itu harus ada sebab-sebab yang antara lain yang saya sebutkan tadi. Dan saya kira itu juga sangat tergantung apakah masyarakat bisa menerima atau tidak. Bentar Pak, ini ada missing link yang saya agak kurang paham nih. Tadi kan Bapak bilang misalnya PN Jakarta Pusat ini masih panjang lah prosesnya, harus dia bersurat dulu ke pengadilan tinggi. Dan tadi Bapak bilang kalau sampai penundaan pemilu berarti ada vacuum of power. Berarti tidak serta-merta pemilu ditunda lalu presidennya sama begitu, tidak serta-merta. Jadi sepanjang kalau pemilunya sih bisa jadi tunda, cuman berapa lama kan begitu. Tapi tidak bisa melampaui habisnya masa jabatan presiden, DPR, DPD, MPR dan DPRD. Jadi kalau di pemerintahan pusat kita tahu DPR itu kan berakhirnya 1 Oktober 2024. DPD juga, MPR juga. Presiden berakhir 20 Oktober 2024. Nah, kalau terlampaui itu terjadi kevakuman kekuasaan. Dan kalau terjadi kevakuman kekuasaan kan berarti negara dalam keadaan darurat. Nah, siapa yang bertanggung jawab untuk mengatakan ya saya pegang kekuasaan sementara mengatasi keadaan krisis daripada negara ini saling bunuh-bunuhan, berebut kekuasaan begitu. Itu bukan penundaan pemilunya yang Anda katakan tadi, penundaan itu sampai kapan gitu. Jadi implikasinya adalah terhadap masa jabatan pejabat-pejabat negara yang harus diisi dengan pemilu. Nah, itu yang jadi problem. Kalau saya hitung 2 tahun 4 bulan dari putusan kemarin berarti kan lewat. Iya, 2025 bulan-bulan Maret ya. Iya. Which is nggak ngaruh juga untuk pemerintahan Pak Jokowi kalau dia misalnya ada ya niatnya politik lain ya. Kan cuma tambah sekitar 6 bulan ya.
kan ada yang bilang ini nih mau dipanjang-panjangin nih pasti nih demi IKN katanya. Jadi pemerintah yang sekarang berdaulat tidak mau memberikan tongkat estafet karena demi IKN. Tapi kalau saya hitung agak nggak masuk akal sih berarti ya. Cuma 6 bulan namanya. Iya, orang sih kalau berarti kejauhan ya asumsi kita ya. Sih bisa aja. Kalau berpikir PN pusat disetir. Nggak bisa menyalahkan juga orang berpikir begitu ya. Dan ada kecurigaan seperti itu wajar saja di dalam negara demokrasi supaya kita menjalankan konstitusi dengan benar. Dan kalau kita memang ingin melakukan satu perubahan itu kan harus konstitusional. Itu bagi saya yang paling penting itu. Jadi kalau misalnya kalau sampai harus ada penundaan pemilu, apakah penundaan pemilu itu bisa hanya perintah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat? Ini kan jadi aneh gitu ya. Dan saya berpendapat sebenarnya yang bisa menunda pemilu itu hanya MPR.